Rusia, sebuah negara dengan sistem republik semi-presidensial yang cukup menarik. Karena kan sistem ini menggabungkan unsur sistem yang presidensial dengan sistem parlementer, di mana kekuasaan eksekutif dibagi antara presiden sebagai kepala negara dan juga perdana menteri sebagai kepala pemerintahannya. Tapi, kok kayaknya sistemnya ini hanya berpusat ya pada kepala negaranya? Nah, untuk memahami sistemnya, kita akan menggunakan teori dalam hubungan internasional, yaitu teori realisme neoklasik yang dikembangkan oleh Gideon Rose. Rose itu berpendapat bahwa kebijakan luar negeri suatu negara adalah hasil dari dua faktor utama. Yang pertama adalah variabel sistemik atau ancaman atau adanya tekanan dari luar. Nah, Rusia itu merasa terancam oleh perluasan NATO dan dominasi dari negara-negara barat, terutama Amerika Serikat. Kedua, adanya variabel intervensi. Bagaimana negara itu mengelola ancaman ini melalui kebijakan internalnya, sehingga kenapa Rusia itu bisa menjadi sistem pemerintahan atau hanya berpusat kepada kepala negaranya. Dan struktur pemerintahan Rusia yang sangat tersentralisasi ini ternyata adalah alat yang digunakan untuk strategi menghadapi ancamannya terhadap NATO dan juga dominasi Barat. Jadi tindakan sebuah negara adalah reaksi terhadap ancaman luar yang diolah melalui kebijakan atau cara kerja dari internal suatu negara tersebut. Kekuatan sentral pemerintahan Rusia ada pada presiden sebagai kepala negara. Jabatan ini memegang kekuasaan yang luar biasa, beroperasi sebagai variabel intervensi yang menentukan seberapa efektif Rusia dapat merespon tekanan eksternal. Kekuasaan eksekutif ini berfungsi sebagai mekanisme peningkatan kapasitas negara. Presiden yang menjabat selama 6 tahun adalah panglima tertinggi angkatan bersenjata dan memiliki kekuasaan untuk menandatangani atau memveto undang-undang. Hal ini guna memastikan efektivitas peran presiden dalam pembuatan undang-undang. Jika Duma menolak, presiden bahkan dapat membubarkan Duma. Dominasi presiden memastikan bahwa pengambilan keputusan strategis, terutama yang berkaitan dengan keamanan dan penggunaan militer, dapat dilakukan dengan cepat dan tegas tanpa terhambat oleh proses politik yang lambat. Sentralisasi kekuasaan inilah yang menjadi indikator realisme neoklasik, di mana negara secara sadar menciptakan struktur politik yang kuat agar mampu bertahan dalam persaingan geopolitik. Dalam hierarki kekuasaan Rusia, kekuatan legislatif dipegang oleh Majelis Federal atau The Federal Assembly, sebuah badan perwakilan yang terdiri dari dua kamar, Duma Negara atau State Duma, dan Dewan Federasi atau Federation Council. Dalam realitas politik Rusia, Duma Negara memiliki kekuasaan politik yang krusial. Peran utamanya adalah pertama, yakni memberikan persetujuan atas penunjukan ketua pemerintahan atau perdana menteri yang diusulkan oleh presiden. Dan yang kedua, yakni hanya Duma yang berwenang mengajukan tuntutan pemakzulan atau removal from office terhadap Presiden Federasi Rusia. Mekanisme seperti pengendalian partai dominan dan hak presiden untuk membubarkan Duma menunjukkan bahwa lembaga ini beroperasi di bawah kontrol elit yang ketat. Ini adalah indikator variabel intervensi milik Gideon Rose. Struktur politik domestik yang terpusat atau melalui kontrol elit digunakan untuk meminimalisir fragmentasi kepentingan yang dapat melemahkan kapasitas negara di mata internasional. Meskipun Duma berwenang menyetujui Perdana Menteri dan memiliki peran dalam proses pemakzulan presiden, dominasi eksekutif memastikan bahwa fungsi legislatif secara keseluruhan mendukung tujuan realis negara untuk stabilitas dan kekuatan. Di dalam sistem politik Rusia, Majelis Federal memiliki dua kamar. Kali ini kita fokus ke kamar kedua, yaitu Dewan Federasi atau Federation Council. Nah, kamar ini beranggotakan para senator yang mewakili setiap wilayah Federasi Rusia, 2 orang dari masing-masing region. Nah, Dewan Federasi punya peran penting dalam menjaga keamanan negara. Mereka bisa bersidang bersama dengan Duma Negara untuk mendengarkan pidato presiden. Tetapi, tugas mereka jauh lebih strategis. Yang pertama, Dewan Federasi menyetujui kebijakan yang berhubungan dengan keadaan darurat seperti darurat militer atau keadaan darurat sipil. Nah, tanpa persetujuan mereka, presiden tidak bisa begitu saja memberlakukannya. Yang kedua,
Merekalah yang memutuskan apakah Rusia akan mengerahkan angkatan bersenjata ke luar negeri. Nah, jadi sebelum pasukan Rusia bergerak keluar perbatasan, izin dari Dewan Federasi wajib diberikan. Nah, dua kewenangan ini menjadikan Dewan Federasi sebagai lembaga yang sangat berpengaruh dalam urusan keamanan nasional. Ketika kita lihat dari perspektif realisme neoklasik, struktur dan fungsi mereka menunjukkan bahwa Rusia menyiapkan mekanisme domestik yang responsif untuk menghadapi lingkungan internasional yang dianggap penuh ancaman. Tujuannya jelas, memastikan negara dapat mengambil keputusan cepat ketika keamanan nasional dipertaruhkan, tanpa berbelit-belit oleh proses birokrasi. Nah, jadi itulah peran Dewan Federasi sebagai aktor kunci dalam kebijakan keamanan Rusia. Sistem hukum Rusia modern beroperasi di bawah konstitusi yang disahkan melalui referendum pada 12 Desember 1993. Rusia menganut sistem hukum sipil, di mana hukum tertulisnya, yakni undang-undang dan konstitusi, menjadi sumber utama dalam penegakan keadilan. Dalam struktur kekuasaan yudikatifnya, terdapat dua lembaga utama, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi yang memutuskan perkara pada tingkat kasasi dan memastikan keseragaman penerapan hukum di seluruh wilayah Rusia. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi berperan khusus untuk menguji apakah suatu undang-undang atau tindakan negara itu selaras dengan konstitusi. Hakim-hakimnya dari kedua lembaga ini dinominasikan oleh Presiden dan disetujui oleh Dewan Federasi, sehingga tetap berada dalam orbit politik eksekutif dan legislatif, namun diberi mandat untuk menjaga hak-hak konstitusional warga negara. Dalam kerangka variabel intervensi dalam realisme neoklasik, kekuasaan yudikatif ini berfungsi untuk menjaga ketertiban hukum domestik yang menjadi prasyaratan stabilitas negara. Stabilitas internal inilah yang kemudian mempengaruhi ruang gerak Rusia dalam kebijakan luar negerinya. Indikator realisme neoklasik terlihat jelas dari sikap Rusia terhadap hukum internasional. Rusia merupakan anggota dari International Court of Justice, tetapi memilih diri dari keanggotaan International Criminal Court. Sikap selektif ini mencerminkan upaya mempertahankan kedaulatan mutlaknya, dengan menolak yurisdiksi lembaga internasional yang dapat membatasi atau mengkoreksi tindakannya. Rusia memastikan bahwa kebijakan luar negerinya, khususnya di bidang keamanan dan militer, tidak mudah dibatalkan oleh otoritas supranasional. Fleksibilitas dalam mengambil keputusan inilah yang menjadi prioritas strategis Rusia ketika berhadapan dengan variabel sistemik yang kompetitif di lingkungan internasional. Struktur tres politika Rusia dengan eksekutif yang sangat kuat, legislatif yang cenderung terkontrol, dan yudikatif yang terintegrasi menunjukkan bagaimana realisme neoklasik bekerja dalam praktik. Kekuasaan presiden yang terkonsolidasi membuat kebijakan negara tidak mudah terpecah oleh dinamika politik domestik. Hasilnya, Rusia bisa merespons tekanan internasional dengan cepat dan satu suara. Yang pertama, soal pencarian status. Konsolidasi kekuasaan ini bertujuan untuk mengembalikan Rusia ke posisi kekuatan besar. Kekuatan politik di dalam negeri berperan sebagai variabel internal yang membantu Rusia menjalankan kebijakan luar negeri yang menekankan multipolaritas, yaitu upaya menentang dominasi barat. Yang kedua, soal efisiensi kekuasaan. Wewenang presiden untuk mengeluarkan dekret atau bahkan membubarkan Duma memberi ruang untuk proses politik yang lebih cepat. Logika realis, efisiensi semacam ini penting agar negara bisa memobilisasi sumber daya secara maksimal di tengah persaingan global. Jika dilihat sebagai satu kesatuan, struktur politik Rusia yang terpusat ini menjadi variabel intervensi yang menghasilkan kebijakan luar negeri yang tegas. Produk akhirnya adalah kebijakan multipolaritas, sebuah respon terhadap variabel sistemik, yaitu persepsi Rusia bahwa dunia didominasi secara sepihak oleh Barat. Melalui kebijakan ini, Rusia ingin menegaskan diri sebagai kekuatan besar yang independen dan setara dengan negara kuat lainnya. Kesimpulannya, menurut realisme neoklasik versi Gideon Rous, tekanan sistematik, persaingan global, dan variabel intervensi pemerintah yang terpusat menjadikan kebijakan luar negeri yang multipolaritas dan proyeksi kekuatan besar. Dengan kata lain, struktur politik domestik Rusia bukan sekedar tata kelola internal, tapi bagian dari strategi realis untuk memastikan negara
bisa bersaing dan bertahan di panggung internasional.